Jangan sampai pada saat mengajukan izin edar memenuhi syarat, setelah dapat izin edar terus dikurang-kurangi semuanya, nggak sesuai lagi dengan sebelum mendapatkan izin edar. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Jadi, teman-teman UMKM ini bisa dibantu oleh pemerintah. Jadi, ada lintas sektor, ya, beberapa lintas sektor yang sudah membantu punya anggaran untuk pendampingan usaha adalah Dinas Perindustrian Perdagangan DIY, Dinas Koperasi UKM DIY, kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ada juga Badan Penelitian LIPI, ya, LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia di Wonosari, Gunung Kidul. Dan saat ini sudah tambah Dinas Koperasi UKM dari Kulon Progo yang sudah menganggarkan untuk pendampingan UMKM. Nah, pendampingan UMKM ini supaya bisa diseleksi oleh dinas, kemudian dibantu di dalam pengajuan izin edar, begitu, ya. Proses apa artinya untuk pendampingan ini, teman-teman UMKM di dalam pengujian labnya dan juga pendaftaran ke Badan POM itu tidak dipungut biaya. Pengujian ini tidak murah, ya, jadi bisa dibantu oleh dinas terkait. Nah, kemudian jadi teman-teman bisa mendaftarkan atau mengajukan permohonan untuk pendampingan, ya, pendampingan UMKM untuk pendampingan di dalam proses produksi pangan yang baik dan juga sampai kepada izin edar Badan POM. Jadi teman-teman UMKM itu ada dua hal yang perlu mendapat perhatian di dalam memperoleh izin edar. Satu itu tempat produksi. Yang pertama untuk izin edar Badan POM, tempat produksinya itu tidak menyatu dengan dapur rumah tangga, itu utamanya. Kalau memproduksi pangan masih menyatu dengan dapur rumah tangga, tidak bisa mengajukan izin edar ke Badan POM. Kalau itu satu atap rumah tapi beda ruang, ya, beda ruangan, boleh. Tapi kalau satu dengan dapur rumah tangga, ini yang tidak diizinkan, ya. Kenapa? Karena nanti tidak terjamin keamanan mutu dan manfaat. Yang bekerja juga tidak bisa disiplin. Penimbangannya, tempat bahan bakunya disimpan di mana, ya, pencuciannya, penyimpanannya, sampai pengemasannya, ya. Jadi utamanya itu yang bangunan, ya. Jadi tidak boleh menyatu dengan dapur rumah tangga. Kalau dalam satu atap boleh, tapi beda kamar, beda ruang. Kemudian ada selain itu harus ada 18 aspek yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dari mulai suplai airnya, lokasinya, jangan sampai lokasi tempat produksi di dekat TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Ini kan juga tidak higienis. Suplai air, tidak ada suplai air, hanya air sumur untuk rame-rame satu RT atau 2-3 rumah, ini juga tidak higienis. Kalau itu sumber air PDAM kan hanya untuk pribadi, untuk yang dialirkan ke rumah, nah itu diperbolehkan. Atau air sumur dalam yang memang untuk tempat kita sendiri, itu diperbolehkan. Belum lagi dengan limbah, ya, air bersih, air kotor. Kemudian ada bimbingan teknis khusus tentang cara produksi pangan olahan yang baik, dan ini bisa
bisa kami selenggarakan. Teman-teman UMKM kalau berkenan bisa itu kami selenggarakan secara daring, nggak perlu datang ke Balai POM. Kami bisa menyelenggarakan secara daring. Kalau teman-teman UMKM punya keinginan seperti itu, silahkan mengirim surat ke Balai POM. Misalnya saya di daerah Gunung Kidul, saya dari daerah Kulon Progo, saya punya asosiasi, punya kelompok usaha gitu kan, produksi, kami ingin mendapatkan bimbingan teknis CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Nanti bisa kita selenggarakan secara daring, ya, secara daring. Nah, kemudian tapi ini tidak bisa sejam 2 jam, Ibu Bapak. Jadi ini bisa sampai dari pagi sampai sore. Kalau seperti ini, itu HP-nya on terus, ya, atau bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan iPad ataupun tablet, ya, bisa menggunakan HP. Baik. Kemudian pengujian itu untuk apa? Pengujian ini pemerintah itu untuk memastikan, tadi pengujian lab, untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi, produk pangan yang diproduksi teman-teman UMKM itu memenuhi keamanan, mutu, dan manfaat. Kalau belum memenuhi ketentuan, itu tetap harus mengulang memproduksi sampai mungkin akan mengubah komposisi, ya, sehingga memenuhi ketentuan, ya. Dan ini kalau memenuhi ketentuan akan dikeluarkan izin edar. Jadi tadi saya mengatakan bahwa satu bangunan, yang kedua adalah produknya, bangunan dan produk, tidak hanya produknya saja. Produknya bagus, kemasannya bagus, tapi tempat produksinya tidak memenuhi ketentuan, ya nggak akan dapat izin edar. Karena kantor Balai Besar POM di Jogja tidak akan memberikan rekomendasi ke Badan POM Pusat untuk mendapatkan izin edar, ya. Nah, kemudian setelah dapat izin edar, itu produknya teman-teman UMKM terus dipasarkan kan, itu diperjualbelikan. Nah, pemerintah dalam hal ini Balai Besar POM di Jogja akan melakukan sampling. Produk ini dijual di mana? Dibeli oleh Balai POM, disampling apakah masih memenuhi ketentuan seperti pada saat mengajukan izin edar. Jangan sampai pada saat mengajukan izin edar memenuhi syarat, setelah dapat izin edar terus dikurang-kurangi semuanya, nggak sesuai lagi dengan sebelum mendapatkan izin edar. Kemudian label, bisa saja label itu yang disetujui oleh Badan POM demikian, tapi setelah diedarkan beda labelnya. Nah, ini tentu akan ada konsekuensi. Kalau labelnya tidak sesuai lagi, diminta untuk menarik semua produknya dan diminta label dan kemasannya itu dimusnahkan. Rugi kan teman-teman, diminta memusnahkan, ya. Nah, jadi yang di pasaran itu namanya post market, yang sebelum mendapatkan izin edar itu pengawasan pre-market. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan PIRT? Kalau PIRT itu disebutkan bahwa itu pangan industri rumah tangga yang izin edarnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini didelegasikan kepada Dinas PTSP, Perizinan Terpadu Satu Pintu, ya. Nah, kemudian mengenai tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini adalah masa simpan, terkait dengan masa simpan produk. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah pelaku usaha itu sendiri. Teman-teman UMKM, oh Bu, produk saya ini sebulan sudah jamuran. Bu, produk saya ini kalau 2 bulan itu sudah agak tengik. Kan sudah dilakukan trial. Nah, tetapi perlu dilakukan uji di laboratorium yang sudah terakreditasi. Jadi masa simpan, uji masa simpan. Tapi menguji di laboratorium terakreditasi itu nggak perlu nunggu sebulan, nggak perlu nunggu 2 bulan. Itu ada alat khusus yang bisa mempercepat, ya. Artinya, memprediksi bahwa produk ini hanya sebulan sudah kadaluarsa, sudah berubah kualitas mutunya. Oh, ini bisa 2 bulan begitu, ya. Jadi bukan Balai Besar POM ataupun
yang menentukan, ataupun pemerintah daerah yang menentukan tenggat kedaluarsa masa simpannya itu, tapi pelaku usaha itu sendiri. Nah, kemudian tentunya teman-teman tadi sudah saya sampaikan bahwa izin edar Badan POM itu, MD, itu bisa untuk tadi meningkatkan daya saing, peredarannya lebih luas, itu termasuk tidak hanya di Indonesia tapi juga untuk ekspor. Nah, negara yang akan mengimpor produk Indonesia itu selalu minta sertifikat kesehatan, health certificate. Health certificate itu dari mana? Dari Badan POM, ya, yang mengeluarkan. Kemudian juga mereka minta certificate of resale. Certificate of resale ini menunjukkan bahwa produk pangan yang diekspor itu diperbolehkan diedarkan di Indonesia. Jangan sampai produk itu yang tidak boleh beredar di Indonesia tapi malah diekspor. Ya, jadi harus ada sertifikat, health certificate dan certificate of resale, dan juga hasil uji labnya memenuhi syarat, itu baru bisa diekspor. Ya, nah kemudian masa berlakunya izin edar. Masa berlakunya izin edar itu 5 tahun. Lumayan kan teman-teman? 5 tahun. Dan jangan dihitung, aduh mahal ya. Kalau 5 tahun misalnya biaya registrasi itu, teman-teman misalnya tidak mendapatkan fasilitasi dari dinas terkait, dari pemerintah, berarti kan biaya sendiri ya. Tapi kalau kita bagi 5 tahun kan tidak mahal. Kalau 200.000 5 tahun sehari berapa rupiah gitu kan. Kalau itu 1 juta dibagi 5 tahun, 1 tahunnya hanya 2 juta, 1 juta, kita nabung 1 juta selama 1 tahun. Nah, kemungkinan ini 1 juta itu untungnya teman-teman, untung dari penjualan omset produk, mungkin 1 juta itu untungnya untuk 1 minggu gitu kan. Bisa saja. Nah, jadi kita jangan berpikir dengan uang segitu, tapi masa berlakunya 5 tahun ya. Nah, kemudian nomor izin PIRT juga sama, 5 tahun juga ya.